Yohanes 15 ayat yang ke-8, demikianlah firman Tuhan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi dari ayat tersebut memberikan pengertian orang yang diakui sebagai murid Yesus ternyata orang yang bergerak untuk selamatkan jiwa-jiwa. Orang yang bergerak untuk selamatkan jiwa-jiwa. Alkitab berkata, jika kamu berbuah banyak, kamu adalah murid-muridku. Nah, di dalam terjemahan bahasa Jawa itu lebih mantap, saudara. Ditulis begini, yen kowe metokake woh akeh, romoku ing swarga diluhurake. Kuwi buktine yen kowe muridku temenan. Nah, ini saudara. Jadi orang yang diakui sebagai murid Yesus adalah orang yang bergerak selamatkan jiwa-jiwa. Itu penting. Kita itu diselamatkan untuk menyelamatkan, gitu loh. Jadi kita itu diselamatkan bukan manasi bangku gereja, tetapi kita harus bergerak menyelamatkan jiwa-jiwa, saudara. Berbicara buah, itu buah pertobatan, buah-buah roh. Buah-buah roh itu ada 9. Apa, saudara? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Itu harus ada di dalam pribadi kita. Supaya apa? Pelayanan kita yang bergerak selamatkan jiwa, pasti kita akan menuai jiwa-jiwa. Kalau karakter kita baik. Dan kalau karakter kita tidak baik, ya percuma. Betul, saudara? Yang namanya buah, itu buah pelayanan. Yaitu apa? Jiwa-jiwa. Jadi sekali lagi, selamatkan jiwa itu detak jantungnya Tuhan. Yang artinya, gereja, saudara, kalau mau bergerak selamatkan jiwa, saudara akan menjadi pribadi yang hidup. Detak jantung kan itu tanda kehidupan. Kalau saudara tidak bergerak untuk selamatkan jiwa, saudara adalah pribadi yang mati. Betul tidak, saudara? Jadi sekali lagi, jiwa-jiwa itu memang detak jantungnya Tuhan. Jadi begitu saudara itu bergerak selamatkan jiwa, saudara akan menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan dan sangat diberkati oleh Tuhan. Itu pasti. Itu sebabnya saya mendorong saudara menangkap kebenaran firman ini. Apalagi Tuhan memang ingin agar apa? Kita itu bisa menjadikan semua orang itu muridnya. Nah, ditulis berulang-ulang. Kalau ditulis berulang-ulang, penting enggak? Sangat penting. Ditulis di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Ditulis di dalam Lukas 24 ayat 47, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Harus disampaikan kepada segala bangsa. Ditulis di dalam Markus 16 ayat 15. Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dari ayat-ayat ini jelas kehendak Tuhan Yesus semua orang itu jadi muridnya. Ditulis di dalam Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi itu sebabnya saya mau katakan hidup Kristen harus pandai memuridkan, harus bisa menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya, jadi bukan sekedar cuma sibuk-sibuk dengan urusan pribadi, bukan sekedar cuma aktivitas, bukan sekedar cuma rutinitas, bukan sekedar kumpul-kumpul cuma makan, bukan sekedar kumpul-kumpul gosipin orang, bukan. Tetapi apa? Menyelamatkan jiwa. Satu ketika, saudara, saya membuka kelompok sel. Kelompok sel orang-orang tua di atas 65 tahun. Jadi saya yang termuda saat itu. Buka kelompok sel orang-orang tua. Setelah mereka takjak kelompok sel, mereka senang, saudara. Mereka sangat bersukacita.
Setelah itu saya tunjuk satu om tua. Om tutup dalam doa ya om, mengucap syukur pada Tuhan. Om ini bilang gini, ini saya mau nih tutup doa saudara. Om ini berdoa begini saudara. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kami sudah mengadakan kelompok sel. Kami orang-orang tua tidak bisa lama-lama. Pinggang kami sakit, bilang gitu saudara. Tetapi kami bersyukur Tuhan. Nah, singkat cerita doanya pendek seperti terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mau pulang. Amin. Waduh, senang om ini saudara. Saya pulang itu tak salami, saya bilang gini kepada om ini, om doanya itu jamik om, doanya om bagus sekali. Saya bilang gini, waduh masa nih, iya om, ya baru kali ini saya ikut gereja itu sacap nih 30 tahun, tetapi mimpin doa baru hari ini. Nah saudara bisa bayangkan, kalau di surga disuruh mimpin doa nggak bisa, kalau disuruh balik ke dunia gimana saudara? Jadi sebabnya kita orang Kristen harus pandai untuk memuridkan orang lain. Amin saudara, saya berdoa saudara menangkap kebenaran firman ini. Tuhan Yesus memberkati.